Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat dengan NIM P3A1250010 dari Prodi D3 Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut terhadap Ketahanan Infrastruktur Pesisir, terutama dalam hal tantangan teknis, material, dan strategi adaptasi. Bab 1. Pendahuluan konteks geografis Indonesia. Untuk pada bab 1 ini saya bagi menjadi 4 poin, yaitu pertama, garis pantai Indonesia. Indonesia memiliki karakteristik geografis kepulauan yang unik, yaitu 1008 km total panjang garis pantai yang merupakan salah satu garis pantai terpanjang di dunia. Yang kedua, negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau serta wilayah laut yang mencakup hampir 70% dari total wilayah Indonesia. Poin kedua yaitu konsentrasi ekonomi. Pesisir merupakan pusat gravitasi ekonomi dan pembangunan nasional. Ada 60% lebih PDB nasional, aktivitas industri, perdagangan internasional, dan jasa logistik terpusat di kota-kota pelabuhan utama. Poin ketiga, distribusi penduduk. Ketergantungan masyarakat terhadap wilayah pesisir sangat tinggi, dikarenakan sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dengan radius 50 km. Urbanisasi masif di kota metropolitan pesisir seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang, serta sumber penghidupan utama dari sektor kelautan dan perikanan. Poin keempat, infrastruktur strategis. Aset vital nasional yang berlokasi di zona resiko pesisir, yaitu hubungan logistik yang merupakan pelabuhan utama dan bandara internasional, energi untuk pembangkit listrik PLTU atau PLTGU, dan kilang minyak, serta kawasan industri strategis dan pusat pemerintahan nasional. Latar belakang fenomena sea level rise atau SLR, analisis penyebab global dan proyeksi saintifik berdasarkan data IPCC. Mekanisme utama yaitu ekspansi thermal atau steric rise, peningkatan suhu atmosfer yang menyebabkan molekul air laut memuai. Proses ini menyumbang sekitar 30-50% dari total kenaikan muka air laut global saat ini. Yang kedua, pencairan massa es atau cryosfer. Pencairan gletser, pegunungan, dan lapisan es di Greenland serta Antartika menambah volume air tawar secara masif ke dalam sistem samudra global. Ada 4 poin utama. Yang pertama, tren historis, yaitu laporan IPCC AR6 mencatat kenaikan rata-rata global meningkat dari 1,3 mm per tahun yang dimulai dari tahun 1907 sampai 1971 menjadi 3,7 mm per tahun yang dimulai dari 2006 hingga 2018. Poin kedua, skenario ESP. Proyeksi masa depan didasarkan pada Shared Socioeconomic Pathways yang memodelkan emisi gas rumah kaca terhadap kenaikan air laut. Poin ketiga, proyeksi 2100. Kenaikan diperkirakan mencapai 0,44 hingga 0,76 meter pada skenario menengah dan dapat melebihi 1 meter jika instabilitas lapisan es kutub terjadi. Poin keempat, dampak regional, yaitu variasi lokal dipengaruhi oleh penurunan muka tanah atau land subsidence, arus laut, dan perubahan gravitasi akibat redistribusi massa air. Latar belakang tantangan teknik sipil di pesisir. Ada 3 tantangan yang dihadapi oleh teknik sipil pada analisis kerentanan infrastruktur dan ketahanan material. Tantangan pertama itu adanya penurunan efektivitas seawall, peningkatan frekuensi overtopping akibat kenaikan muka air laut global, dan fenomena erosi kaki struktur atau scoring yang melemahkan stabilitas fondasi pelindung pantai. Tantangan kedua, adanya degradasi material konstruksi. Laju korosi baja tulangan yang dipercepat oleh penetrasi klorida tinggi dan abrasi permukaan beton akibat hantaman sedimen serta beban siklik gelombang yang konstan.
tantangan ketiga yaitu urgensi rekayasa. Dibutuhkannya pendekatan desain yang lebih adaptif yang mempertimbangkan parameter hidrodinamika non-stasioner untuk memperpanjang usia layanan struktur pesisir. Di sebelah kiri ini ada visualisasi sederhana, yaitu visualisasi tekanan hidrodinamika pada profil pantai dan infrastruktur. Di tulisan berwarna merah ini yaitu zona erosi kritis, adanya di tulisan warna biru ini kenaikan ekstrim SLR, serta di bawahnya ada muka air rata-rata atau MSL. Rumusan masalah yang akan kita bahas dalam PPT ini itu ada 2 poin, yang dimana tiap poin itu mempunyai 2 rumusan masalah yang berbeda-beda, di mana poin utama yaitu tren SLR dan keamanan struktur. Yang akan dibahas itu bagaimana proyeksi tren kenaikan muka air laut SLR jangka panjang mempengaruhi parameter stabilitas struktur pantai existing. Kedua, sejauh mana peningkatan beban hidrodinamika akibat SLR mengancam margin keamanan atau safety factor komponen struktural. Poin kedua, durabilitas strategi mitigasi. Perlu diingat rescore itu terjadi pada integritas antara laju korosi material dan perubahan elevasi air menjadi fokus utama dalam penentuan sisa umur layanan struktur, sehingga ini menjadi rescore. Nah, untuk poin kedua ini, rumusan masalah yang akan dibahas itu apa dampak signifikan SLR terhadap durabilitas material beton, khususnya terkait percepatan penetrasi kloida di zona transisi. Yang kedua, bagaimana formulasi strategi mitigasi dan adaptasi yang optimal untuk mempertahankan integritas struktur di masa depan. Tujuan analisis, fokus evaluasi dan pengembangan pantai, menetapkan kerangka kerja untuk ketahanan infrastruktur pesisir jangka panjang. Ada 4 tujuan analisis, yaitu tujuan pertama untuk mengidentifikasi kerentanan, mendeteksi titik lemah pada infrastruktur pesisir terhadap beban hidrodinamika ekstrim dan kenaikan muka air laut, guna mencegah kegagalan struktur yang bersifat katastrofik. Tujuan kedua, analisis pengaruh lingkungan laut, mengevaluasi dampak interaksi antara dinamika laut, pola arus, dan laju korosi terhadap integritas material serta stabilitas jangka panjang dari struktur pelindung pantai. Tujuan ketiga, perumusan solusi inovasi, mengembangkan strategi mitigasi berbasis teknologi modern dan rekayasa adaptif untuk menciptakan solusi perlindungan pantai yang lebih efisien dan berkelanjutan. Tujuan terakhir yaitu untuk optimasi ketahanan, mengintegrasikan hasil analisis ke dalam standar desain teknis untuk menjamin keamanan operasional dan memperpanjang usia pakai infrastruktur di lingkungan yang dinamis. Adapun manfaat perencanaan wilayah pesisir bagi penulis, mahasiswa, dan praktisi teknis. Manfaat bagi penulis itu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur mengenai mitigasi bencana pesisir dan desain infrastruktur yang berkelanjutan. Manfaat bagi mahasiswa itu memperdalam pemahaman teoritis dan praktis mengenai mekanika tanah dan hidrodinamika dalam konteks teknik pantai dan tata ruang. Manfaat bagi praktisi itu menjadi referensi teknis dalam pengambilan keputusan desain infrastruktur yang aman, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim, serta manfaat bagi perencana wilayah yaitu mengintegrasikan aspek teknis stabilitas struktur ke dalam kebijakan tata ruang guna meningkatkan resiliensi kawasan pesisir. Nah, di bab 2 ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini yang saya buat ada 4 poin pada dinamika muka air laut. Yang poin pertama itu mekanisme ekspansi termal.
proses termodinamika di mana volume air laut meningkat akibat penyerapan panas atmosfer oleh samudra, peningkatan energi kinetik molekul air, serta perubahan volume spesifik serta kontributor utama kenaikan air laut global. Yang kedua, Relative Sea Level Rise atau RSLR. Perubahan muka air laut yang diamati secara lokal relatif terhadap referensi daratan wilayah pesisir tertentu, serta variabilitas sirkulasi arus laut regional, efek gravitasi akibat pencairan massa es, dan perbedaan salinitas dan densitas air. Poin ketiga, Vertical Land Motion atau FLM, komponen krusial RSLR yang melibatkan pergerakan naik dan turunnya permukaan tanah secara vertikal, yang dimana penurunan tanah atau land subsidence tektonik dan penyesuaian isostatik serta ekstraksi air tanah dan beban bangunan. Poin keempat yaitu integrasi data dan proyeksi, analisis tren historis dan proyeksi masa depan berdasarkan skenario gas rumah kaca (ESP) atau RCP, data satelit altimetri dan stasiun pasut, serta model sirkus umum GCM dan estimasi ketidakpastian atau uncertainty. Parameter desain dan infrastruktur pantai di sini saya bagi jadi 3 bagian. Bagian pertama, proyeksi elevasi air masa depan, yaitu adanya integrasi sea level rise atau SLR sebagai parameter deterministik utama dalam desain, penentuan elevasi puncak struktur crash level berbasis skenario iklim jangka panjang, serta antisipasi kenaikan muka air ekstrem akibat kombinasi pasang surut dan storm surge. Bagian kedua, variasi arus dan hidrodinamika. Pemetaan pola arus pasang surut dan arus sepanjang pantai, longshore current, adanya analisis kecepatan arus maksimum untuk menjamin stabilitas proteksi kaki atau toy, serta evaluasi interaksi arus gelombang terhadap potensi erosi dan transport sedimen. Bagian ketiga, integritas keamanan dan struktur, perhitungan beban hidrodinamika ekstrim pada struktur pelindung pantai. Kedua, adanya optimasi desain teknis untuk menghadapi perubahan parameter lingkungan dinamis, serta penerapan standar keamanan tinggi untuk infrastruktur pesisir berkelanjutan. Studi kasus yang akan dibahas yaitu interaksi SLR dan land subsidence pada dinamika pesisir Jakarta dan Semarang. Transisi drainase dari gravitasi ke sistem pompa. Ada 2 poin utama yang saya cantumkan, yaitu disfungsi drainase gravitasi. Pada wilayah pesisir, kemiringan hidrolik seringkali tidak memadai. Fenomena backwater effect terjadi saat muka air laut lebih tinggi dari outlet saluran, menyebabkan air berbalik arah dan memicu genangan kronis yang tidak dapat surut secara alami, seperti yang terlihat pada simulasi visual gambar ini. Poin kedua, urgensi sistem pompa aktif. Sistem pompa mencegah head statis buatan yang memutuskan ketergantungan pada elevasi alami. Sebagai prasarana aktif, pompa menjamin pembuangan air ke laut bahkan saat kondisi pasang tertinggi, memberikan perlindungan mutlak bagi kawasan rendah. Durabilitas beton di lingkungan agresif. Klasifikasi dan penetrasi klorida. Lingkungan maritim merupakan salah satu kondisi paling ekstrim bagi struktur beton bertulang. Tantangan utama adalah penetrasi ion klorida dengan simbol Ci-. Korosi tulangan, yaitu klorida merusak lapisan pasif pelindung baja. Ekspansi internal, yaitu produk karat yang menyebabkan retak, dan spalling. Difusi, yaitu proses masuknya klorida melalui pori-pori kapiler beton. Tingkat
Gravitasi kerusakan sangat bergantung pada posisi struktur terhadap permukaan air laut yang menentukan ketersediaan oksigen dan kelembapan. Nah, di sebelah kanan ini ada visualisasi gambar yang dimana di sebelah sini itu adalah zona paling kritis, dimana di sini zona percikan splash oksigen, tinggi oksigen serta tinggi klorida. Di sebelah sini itu pasang tertinggi, dimana zona pasang surut, siklus basah kering, serta di bawahnya zona terendam yaitu oksigen rendah. Analisis zona pasang surut. Tidal zone durability analysis. Yang pertama, siklus basah kering atau wet dry cycle. Area di antara level pasang tertinggi MHWL dan surut terendah atau MLWL mengalami paparan air laut secara periodik. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang paling agresif bagi struktur beton. Yang kedua, akselerasi difusi klorida. Saat air laut menguap pada fase kering, konsentrasi ion klorida di permukaan beton meningkat drastis. Hal ini menciptakan gradien konsentrasi tinggi yang mendorong penetrasi klorida lebih cepat menuju baja tulangan, seperti yang saya gambar visualisasi di sebelah kanan ini, di sebelah kiri ini. Yang dimana di sebelah sini itu area di antara pasang tertinggi, di sini zona pasang surut serta surut terendah. Analisis zona percikan splash zone, mekanisme paparan garang dan laju korosi maksimum. Akumulasi garam. Air laut yang memercik ke struktur akan menguap, meninggalkan konsentrasi kristal garam yang sangat tinggi. Hal ini menciptakan lingkungan elektrolit yang sangat agresif. Tertinggi, laju korosi relatif. Zona percikan memiliki tingkat degradasi material paling cepat dibandingkan zona lainnya. Faktor utama yang pertama, ketersediaan oksigen yang melimpah, kelembapan yang sangat tinggi, konsentrasi klorida ekstrim, serta aksi mekanis gelombang. Di sebelah kanan ini ada gambar visualisasi yang dimana di sebelah sini itu dimana untuk logo ini yaitu air laut percikan, yang berwarna abu-abu ini yaitu struktur baja beton, yang ini yang warna putih ini akumulasi kristal garam, yang ini titik-titik ini, dimana zona atmosferik yaitu paparan udara lembab namun tidak terkena kontak langsung air laut secara kontinu. Mekanisme angin. Angin kencang membawa butiran air laut, aerosol yang menghantam permukaan struktur di atas garis air. Zona pasang surut. Area yang secara bergantian terendam dan terpapar udara sesuai siklus pasang surut. Mekanisme korosi baja tulangan. Analisis elektrokimia dampak fisik pada struktur beton bertulang. Tahapan pertama, reaksi elektrokimia. Proses anoda dan katoda. Korosi terjadi saat lapisan pasif baja rusak. Sel korosi terbentuk dengan adanya elektrolit atau air dalam pori beton dan oksigen. Seperti ini rumus anoda atau oksidasi, dan seperti ini rumus katoda atau reduksi. Tahapan kedua, ekspansi volume, pembentukan karat dan tekanan. Hasil reaksi FeOH2 teroksidasi lebih lanjut menjadi karat. Produk korosi ini memiliki volume 2 hingga 6 kali lipat lebih besar dari baja aslinya. Perlu diingat, ekspansi ini menghasilkan tekanan internal yang melampaui kuat tarik beton. Seperti ini visualisasi skema mekanisme kerusakan.
Dampak korosi terhadap integritas struktur ada 3. Yang pertama, cracking atau inisiasi. Ekspansi volume karat menciptakan tekanan internal yang signifikan pada beton, memicu munculnya retakan mikro hingga makro yang melemahkan ikatan antar material. Bagian 2, spalling atau degradasi. Terlepasnya selimut beton akibat tekanan karat yang terus berkelanjutan mengekspos baja tulangan secara langsung ke lingkungan agresif dan mempercepat laju kerusakan. Bagian 3, loss of capacity atau kegagalan. Penurunan luas penampang baja secara drastis mengakibatkan hilangnya kapasitas beban struktur secara kritis, meningkatkan risiko keruntuhan fatal secara mendadak. Bab 3, analisis hidrodinamika. Landasan teori untuk bab ini yaitu teori gelombang airi dan Stokes. Analisis perilaku gelombang didasarkan pada hubungan antara kedalaman air dengan simbol D dan panjang gelombang dengan simbol L. Teori airi atau linear digunakan untuk kondisi laut, dalam, dan transisi di mana amplitudo gelombang relatif kecil terhadap kedalaman. Teori kedua yaitu teori Stokes atau non-linear diaplikasikan pada kondisi perairan yang lebih dangkal untuk menangkap profil gelombang yang lebih curam dan asimetris. Teori ketiga yaitu pengaruh kedalaman. Penurunan kedalaman air secara signifikan mengubah kecepatan rambat dan tinggi gelombang shoaling. Yang ini ada desain parameter sea level rise atau SLR, proyeksi kenaikan muka air laut untuk perencanaan jangka panjang infrastruktur pantai. Dari 50 tahun hingga ke 100 tahun itu estimasi kenaikan dari 0,4 meter sampai 0,8 meter. Itu kenaikan yang relatif. Analisis dampak transmisi energi. Efek distribusi muka air laut mengurangi gesekan dasar, yaitu energi gelombang yang mencapai struktur pantai menjadi lebih besar serta peningkatan risiko limpase yang jauh lebih luas. Transformasi karakteristik gelombang dan kedalaman. Analisis teoritis Airis dan Stokes dalam konteks kenaikan muka air laut SLR. Ini ada gambar visualisasinya. Ini yang dimana ini laut dalam, ini menghitung kedalamannya. Yang dimana garis ini itu panjang gelombang L besar yang warna biru ini, dan pantai atau laut dangkal yang segini. Geometri dan kinematika. Panjang gelombang L. Panjang gelombang atau L berdasarkan teori Airy, saat gelombang memasuki perairan dangkal di mana D lebih besar dari L per 2, interaksi dengan dasar laut menyebabkan kecepatan fase berkurang sehingga panjang gelombang memendek secara signifikan. Dinamika energi atau efek shoaling H. Konservasi fluks energi memaksa tinggi gelombang H meningkat saat kecepatan grup melambat. Fenomena ini atau shoaling berlanjut hingga gelombang mencapai batas stabilitas dan pecah di dekat pantai. Analisis resiko dampak SLR. Kenaikan muka air laut meningkatkan kedalaman lokal, mengurangi gesekan dasar laut atau bottom friction. Hal ini memungkinkan energi gelombang yang lebih besar dan destruktif yang mencapai infrastruktur pesisir.
hidrodinamika pantai, transformasi gelombang, shoaling dan refraksi. Wave shoaling, fenomena pemekatan energi di mana tinggi gelombang meningkat saat memasuki perairan dangkal. Hal ini terjadi karena kecepatan grup gelombang berkurang sementara flux energi tetap konstan. Wave refraction, pembelokan arah puncak gelombang agar sejajar dan dengan kontur kedalaman atau batimetri. Bagian gelombang di air yang lebih dangkal bergerak lebih lambat dibandingkan di air yang lebih dalam. Proyeksi kedalaman dan pergeseran garis pantai. Ini contoh gambarnya simulasi SLR 2100. Gambar ini memvisualisasikan pergeseran profil kedalaman akibat kenaikan muka air laut sea level rise, di mana existing awal atau kondisi awalnya itu 0,00 meter yang kemudian mengalami kenaikan 1,16 meter. Simulasi SLR 1,16 meter berdasarkan proyeksi kenaikan muka air laut ekstrim, kedalaman air di area pesisir akan bertambah secara signifikan atau elevasinya bertambah jadi 1,16 meter. Transformasi hidrodinamika menggunakan teori Airy dan Stokes, penambahan kedalaman atau H menyebabkan gelombang tidak pecah lebih awal di lepas pantai. Dampak energi dan erosi. Berkurangnya bottom friction, gesekan dasar, memungkinkan transmisi energi gelombang destruktif mencapai struktur pelindung pantai dengan intensitas lebih tinggi. Estimasi kemunduran garis pantai, analisis kuantitatif berdasarkan proyeksi sea level rise atau SLR. Ini contoh gambarnya, yang mana ini garis pantai 1,6 meter. Adanya estimasi kemunduran 58 hingga 1,58 hingga 116 meter. Adanya di sini zona resiko abrasi dan ini lahan terbangun. Parameter input 1,16 meter. Proyeksi kenaikan muka air laut rata-rata global. Nah, ini hasil estimasi 58 sampai 116 meter. Jarak kemunduran garis pantai secara horizontal pada posisi awal. Yang ini perlu diingat peringatan risiko. Yang ini kemunduran ini mengancam stabilitas lahan terbangun dan infrastruktur permukaan dan infrastruktur pemukiman di pesisir. Dampak teknis kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut mengubah profil pembebanan pada infrastruktur kritis pesisir melalui 3 mekanisme fisik utama. Yang pertama, beban hidrostatik. Peningkatan kedalaman air secara langsung meningkatkan tekanan lateral pada dinding penahan tanah dan dermaga. Kedua, gaya angkat atau uplift. Tekanan air di bawah dasar struktur meningkat, berisiko menyebabkan kegagalan apung atau pergeseran fondasi. Poin ketiga, tekanan pori tanah. Saturasi tanah yang lebih tinggi meningkatkan tekanan air pori, mengurangi kekuatan geser dan stabilitas fondasi. Ini contoh gambarnya, yang dimana inilah struktur beton, ini muka air laut,
yang tanda panah ke sini itu beban hidrostatik yang bulat-bulat ini, tekanan pori ini, adanya gaya angkat uplift ini lapisan tanah. Nah, disinilah titik kritis dan disinilah titik kritisnya. Analisis gaya hidrodinamika ekstrim. Hantaman energi mekanis atau wave slamming. Ada 3 poin. Yang pertama, beban impact. Terjadi saat massa air menghantam struktur dengan kecepatan tinggi secara tiba-tiba. Yang kedua, karakteristik. Durasi sangat singkat, yaitu satuan milidetik, namun memiliki magnitudo dengan tekanan yang sangat besar. Ketiga, fenomena. Sering terjadi pada struktur vertikal atau bagian bawah dek platform akibat gelombang pecah. Bagian 2, percepatan kelelahan struktur. Poin pertama, respon dinamis. Beban slamming memicu getaran frekuensi tinggi pada sistem struktur. Poin kedua, akumulasi kerusakan. Tegangan ekstrem yang berulang mempercepat inisiasi retak lelah atau fatigue cracking. Poin ketiga, integritas jangka panjang. Penurunan kekuatan sisa struktur secara signifikan dibandingkan beban gelombang reguler. Mekanisme kerusakan. Fenomena toe scoring. Penggerusan kaki struktur atau toe score merupakan proses erosi lokal yang terjadi pada dasar laut, tepat di depan atau di bawah kaki struktur pelindung pantai. Transportasi sedimen. Energi gelombang yang terpantul reflected wave menciptakan turbulensi tinggi yang mengangkut material sedimen menjauh dari kaki struktur. Kehilangan penopang. Terbentuknya lubang gerusan score hole menghilangkan dukungan lateral dan vertikal fondasi serta memicu kegagalan struktur mendadak. Ini ada gambar visualisasi diagram penampakan teknis yang dimana ini adalah zona penggerusan atau score hole, yang sebelah sini itu refleksi, sini gelombang, sebelah sini fondasi yang terancam. Analisis stabilitas struktur dan hidrodinamika. Evaluasi mekanisme kegagalan akibat kenaikan muka air dan tekanan uplift. Ini ada contoh gambar yang dimana ini adalah muka air tinggi, ini tinggi guling toe, ini adanya uplift yang mengarah ke atas, ini struktur boton adanya berat efektif yang menuju ke bawah. Poin pertama yaitu analisis momen cooling overturning. Stabilitas dinilai berdasarkan perbandingan antara momen penahan akibat berat struktur dan momen penggerak akibat tekanan air atau tanah. Rumusnya Vs overturning sama dengan sigma M resisting di per sigma M overturning. Kedua, mekanisme kegagalan geser atau sliding terjadi ketika gaya lateral total melampaui gaya gesek di dasar fondasi. Kenaikan muka air laut meningkatkan gaya dorong horizontal secara signifikan.
Dampak kritis tekanan uplift. Tekanan air dari bawah mengurangi berat efektif struktur. Hal ini secara drastis menurunkan gaya normal dan momen penahan. WF berat efektif atau W efektif sama dengan W total dikurang U uplift. Ini rumusnya. Mekanisme limpasan air atau overtopping. Kegagalan struktural akibat kenaikan muka air ekstrim. Seperti ini gambarnya. Di sebelah sini itu muka air ekstrim atau Sturmsorge. Muka di sebelah sini ini muka air normal, yang di sebelah sini ini muka air ekstrim. Ini sisi laut, di sebelah sini sisi darat. Ini adalah puncak struktur atau crest, dan ini zona erosi. Pengurangan freeboard. Kenaikan muka air laut SLR atau gelombang badai mengurangi jarak vertikal antara puncak struktur dan permukaan air laut dan permukaan air. Hal ini secara eksponensial meningkatkan volume air yang melintas struktur. Ini. Erosi sisi belakang. Yang ini. Debit limpasan yang tinggi menciptakan aliran turbulen pada lereng belakang. Ini lewat sini. Tanpa perlindungan yang memadai, hal ini memicu erosi progresif yang dapat menyebabkan keruntuhan total tanggul. Artinya tanggul sudah tidak mampu menahan karena air yang sudah terlalu tinggi untuk naik. Jadi tanggul tidak sanggup lagi menahan. Bab 4. Pembahasan dampak pada infrastruktur jalan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Profil degradasi struktur jalan. Dampak pada infrastruktur jalan adalah yang pertama, kerusakan aspal atau stripping. Infiltrasi air laut ke dalam pori-pori perkerasan menyebabkan kegagalan adhesi antara aspal dan agregat. Proses ini mengakibatkan pengelupasan butiran agregat yang memicu terbentuknya lubang atau potholes secara masif. Dampak yang kedua yaitu melemahnya subgrade, satuan air yang terus-menerus pada lapisan tanah dasar atau subgrade menurunkan nilai CBR atau California Bearing Ratio. Hal ini mengurangi daya dukung beban kendaraan yang menyebabkan deformasi permanen dan penurunan permukaan jalan. Analisis dampak banjir ROB, integritas struktural dan degradasi material bangunan pesisir. Kerusakan struktural. Korosi kolom, yaitu penetrasi ion klorida dari air laut memicu oksidasi pada tulang baja di dalam beton. Hal ini menyebabkan ekspansi volume baja yang mengakibatkan keretakan beton atau spalling dan penurunan kapasitas beban struktur secara drastis seperti yang terlihat pada gambar ini, yang dimana untuk
Untuk SIM yang berwarna abu-abu ini adalah beton bertulang. Yang berwarna biru muda ini adalah salinitas tinggi, dan yang garis putus-putus ini adalah tulangan baja. Nah, ini ada garis-garis miring ini, itu keretakan arsitektural. Yang kedua, dampak yang kedua itu adalah kerusakan arsitektural, estetika dan material. Kristalisasi garam pada pori-pori dinding menyebabkan pengelupasan cat dan plasteran. Nah, ini yang garis ini. Lantai mengalami kerusakan permanen akibat genangan air asin yang korosif, menurunkan nilai visual dan fungsional bangunan. Dampak pada infrastruktur pelabuhan, analisis risiko teknis, elevasi dek dan dinamika beban benturan. Elevasi dek dan freeboard, kenaikan muka air laut (SLR) secara drastis mengurangi jarak bebas atau feedboard. Hal ini meningkatkan frekuensi limpasan gelombang atau overtopping yang memicu korosi pada tulangan beton dan kerusakan peralatan di atas dermaga. Yang kedua, pergeseran beban benturan. Titik kontrak kapal pada sistem Finder bergeser ke arah atas. Kondisi ini menciptakan momen guling yang lebih besar pada struktur dermaga, melampaui batas desain awal dan beresiko menyebabkan kegagalan struktural fatal. Analisis risiko kegagalan fungsional. Sebelah sini itu dampak operasional, gangguan logistik dan rantai pasok. Adanya hambatan signifikan pada arus barang di pelabuhan akibat kegagalan struktur dermaga. Keterlambatan kritis dalam distribusi energi nasional atau migrasi batubara. Penurunan kapasitas ekspor impor yang mengganggu stabilitas ekonomi regional. Disrupsi jadwal pelayaran yang memicu efek domino pada logistik darat. Yang sebelah sini, konsekuensi ekonomi, ekskalasi biaya rehabilitas, pembengkakan biaya perbaikan darurat atau emergency repair hingga 5 kali lipat biaya rutin, kerugian ekonomi, downtime operasional masif akibat fasilitas vital, inefisiensi alokasi anggaran jangka panjang akibat kegagalan preventif. Dan terakhir, peningkatan premi asuransi infrastruktur karena profil risiko yang memburuk. Pemodelan numerik untuk prediksi dampak. Visualisasi zona genangan. Mike 21 Flexible Mesh memanfaatkan sistem unstructured mesh yang memungkinkan resolusi tinggi di area pesisir yang kompleks. Sangat efektif untuk mensimulasikan aliran hidrodinamika dan penyebaran genangan secara presisi. Yang kedua, DLVT 3D Suite, perangkat lunak standar industri untuk pemodelan hidrodinamik dan wave, mampu mengintegrasikan data pasang surut, angin, dan batimetri untuk memprediksi jangkauan banjir ROB di masa depan. Perlu diingat pentingnya simulasi numerik
terletak pada kemampuannya mentransformasikan data teoritis menjadi visualisasi zona genangan yang akurat, memungkinkan pengembalian keputusan berbasis bukti untuk mitigasi bencana pesisir. Strategi mitigasi, strategi adaptasi. Filosofi desain yang mengutamakan fleksibilitas, struktur dirancang agar dapat ditingkatkan upgradable di masa depan tanpa perlu rekonstruksi total pada fondasi. Yang pertama, skalabilitas struktur. Fondasi dipersiapkan untuk beban tambahan di masa depan. Yang kedua, efisiensi biaya, menghindari biaya pembongkaran total saat elevasi perlu dinaikkan. Serta yang ketiga, adaptasi data, penyesuaian tinggi struktur berdasarkan observasi SLR real. Ini ada gambar contohnya. Yang di sini itu MSL current, rata-rata muka air laut saat ini. Yang ini itu sea level rise, proyeksi kenaikan muka air laut. Yang ini storm surge, yaitu kenaikan akibat badai. Ini wave run up atau limpasan gelombang, serta yang paling atas yaitu elevasi puncak rencana akhir. Ini ada parameter teknisnya. Tapi ini terlalu sudut. Yang dimana MSL baseline itu plus 0,0 m. Ini SLR approach 2100 ini 0,8 m. Storm surge ini 0,6 m. Wave run up ini 1,2 m. Freeboard ini 0,5 m, sehingga total elevasi adalah 3,1 meter. Nah, ini ada inovasi material beton, ketahanan lingkungan ekstrim, solusi rekayasa untuk struktur pantai dengan durabilitas tinggi terhadap korosi laut. Yang di sebelah ini semen tipe V, memiliki kandungan trikalium aluminate atau C3A rendah atau kurang dari 5%, dirancang khusus untuk ketahanan tinggi terhadap serangan sulfat yang masif di lingkungan air laut. Sebelah sini yang ini yaitu penambahan pozolan menggunakan fly ash atau silika foam untuk mengisi pori mikro, mengurangi permeabilitas beton secara drastis dan mencegah infiltrasi ion klorida ke dalam struktur. Ini baja stainless steel, penggunaan tulangan baja tahan karat atau grade 316L pada zona pasang surut menjamin perlindungan korosi jangka panjang. Inovasi struktur seawall adaptif, desain stepped seawall.
disipasi energi. Struktur berundak memecah energi gelombang secara bertahap melalui turbulensi. Reduksi overtopping mengurangi limpasan air laut ke daratan dibandingkan dinding vertikal halus. Yang terakhir, aksesibilitasi berfungsi ganda sebagai area publik, tempat duduk atau tangga untuk interaksi warga dengan laut. Bagian 2, unit lapis lindung atau tetrapod. Bagian pertama, interlocking mechanism, bentuk geometris 4 kaki memastikan unit saling mengunci satu sama lain. Stabilitas tinggi, tetap stabil pada lereng yang lebih curam, mengurangi volume material yang dibutuhkan. Yang terakhir, porositas struktur, rongga antar unit memungkinkan air mengalir masuk serta mengurangi tekanan hidrolik balik. Ada sedikit gangguan, kita lanjut. Tindakan korektif atau penghentian ekstraksi air tanah. Regulasi ketat, moratorium izin pengembalian air tanah dalam zona kritis, penurunan muka tanah, substitusi air, percepatan infrastruktur percepatan infrastruktur perpipaan untuk menyediakan sumber air permukiman alternatif. Yang ketiga, pemulihan akuifer, upaya pengisian kembali air tanah atau recharge untuk menstabilkan tanah hidrolik bawah tanah. Bagian 2, teknologi pemantauan, yaitu monitoring geodetik atau INSAR. Bagian pertama, presisi tinggi, deteksi deformasi permukaan tanah hingga tingkat militer menggunakan data satelit radar. Poin kedua, cakupan luas, mampu memetakan seluruh wilayah perkotaan secara simultan tanpa survei lapangan yang masif. Non-invasif, pemantauan berkala yang efisien, biaya untuk analisis tren penurunan jangka panjang. Sistem polder dan pompa terintegrasi, solusi teknis penanggulangan banjir pesisir dan manajemen air perkotaan. Saya bagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama, tanggul keliling. Konsep sistem tertutup yang mengisolasi area polder dari pengaruh pasang surut air laut dan limpasan air dari luar kawasan, di mana proteksi keunggulan untuk tanggul keliling itu yaitu adanya proteksi perimeter 24/7 serta material beton precast dan tanah yang padat. Bagian kedua, kolam retensi berfungsi sebagai waduk penampung atau buffer storage untuk mengumpulkan debit air hujan internal sebelum dibuang ke laut. Keunggulannya, reduksi puncak banjir serta pengendalian level air tanah. Bagian terakhir yaitu otomatisasi pompa, mekanisme kontrol aktif yang membuang air keluar polder berdasarkan sensor ketinggian air atau water level sensor. Action yang otomatisasi pompa ini dibagi menjadi 3, yaitu ada action, 1 pompa aktif, yang kedua minor, 2 pompa aktif, serta yang ketiga major, 3 pompa plus sirine. Sirine untuk memperingati bahwa ketinggian air sudah capai tingkat yang maksimum. Struktur dan agenda utama. Maaf, ini ada sedikit
ketikan yang lupa dibersihkan, yaitu sebenarnya tidak penting. Analisis ekonomi, mitigasi versus pemulihan, perbandingan efisiensi finansial dalam manajemen risiko pesisir. Investasi proaktif. Untuk bagian investasi proaktif, yaitu ada 4 bagian. Pertama, konstruksi infrastruktur, pembangunan sewa polder dan tanggul laut yang terintegrasi. Kedua, sistem peringatan dini, pemasangan sensor pasang surut dan sistem diseminasi informasi real time. Bagian ketiga, restorasi ekosistem penanaman mangrove dan restorasi terumbu karang sebagai pelindung alami. Bagian keempat, kesiapan komunitas, edukasi masyarakat dan simulasi evakuasi yang berkala. Bagian 2, biaya reaktif dan kerusakan. Rekonstruksi infrastruktur, biaya perjalanan, jembatan dan bangunan yang hancur akibat bencana. Bagian kedua, kerugian ekonomi makro, terhentinya aktivitas industri, perdagangan, dan logistik pelabuhan. Yang ketiga, dampak sosial dan kesehatan, biaya pengungsian dan penanganan penyakit dan pemulihan trauma, serta yang terakhir, tanggap darurat, mobilisasi personel, logistik bantuan, dan operasi penyelamatan. Ada studi kasus mitigasi kenaikan muka air laut dalam hal implementasi strategis adaptasi dan proteksi di skala global. Di negara Belanda, The Delta Works, Belanda memiliki sejarah panjang dalam melawan laut dengan sistem pertahanan tercanggih di dunia, yang dimana Delta Works yaitu jaringan bendungan, pintu air, dan tanggul raksasa untuk melindungi delta Rhine-Maas-Scheldt. Kedua, Room for the River, strategi memberikan ruang bagi air sungai untuk meluap secara aman daripada hanya meninggikan tangguhan. Yang bagian ketiga, Maesland kering, pintu air otomatis sebar menara Eiffel yang menutup saat badai besar terjadi. Nah, di negara Singapura sendiri, studi kasus untuk strategi adaptasi dan proteksi di skala global itu, yang pertama, adanya polder Pulau Tekong untuk mengadopsi teknologi Belanda untuk reklamasi lahan berada di bawah permukaan laut. Bagian 2, minimum platform level atau MPL, regulasi ketat yang mewajibkan pembangunan baru berada di minimal 4 meter di atas permukaan laut, serta coastal protection, pembangunan dinding laut atau sea walls, dan penguatan hutan bakau sebagai pemecah gelombang alami. Peran teknologi digital TWIN, mitigasi dampak kenaikan muka air laut SLR melalui simulasi presisi. Saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, input data atau akuisisi data sensor pasang surut IoT, telemetri satelit, pemetaan LIDAR, pesisir, data historis arus laut. Bagian kedua, processing, simulasi real time, model hidrodinamika, prediksi banjir ROB, analisis erosi pantai, visualisasi 3D dinamis. Output yang dihasilkan, sistem peringatan dini, optimasi tanggul laut, zonasi risiko bencana, serta perencanaan tata ruang. Kesimpulan dari PPT ini yaitu yang pertama, dinamika hidrodinamika, peningkatan energi gelombang akibat sea level rise atau SLR dan berkurangnya gesekan dasar laut yang dianalisis melalui teori gelombang airi, meningkatkan beban dinamis pada struktur. Yang kedua, integritas material, degradasi lapisan pasif pada beton bertulang akibat penetrasi ion klorida yang agresif, mempercepat laju korosi baja tulangan dan mengurangi masa layanan teknis struktur pesisir. Dan
Yang terakhir yaitu stabilitas geoteknik, fenomena land subsidence yang meningkatkan elevasi air relatif secara signifikan, memicu ketidakstabilan lereng pantai dan meningkatkan beban lateral pada sistem fondasi dalam. Kesimpulan yang dihasilkan, yang pertama, bagian pertama untuk technical engineering yaitu rekayasa ulang standar. Saya bagi jadi 3 poin. Poin pertama, penyesuaian parameter teknis terhadap proyeksi kenaikan muka air laut atau SLR jangka panjang, modifikasi cepat struktur pelindung untuk merendam energi gelombang ekstrem secara efektif. Poin ketiga, pembaruan spesifikasi bahan konstruksi yang memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi air laut. Bagian kedua, institusional sinergi atau dengan adanya kolaborasi lintas sektor. Saya bagi jadi 3 poin juga. Poin pertama, sinergi intensif antar Kominko, pemerintah provinsi dan sektor industri terkait. Poin kedua, integrasi kebijakan lintas lembaga untuk mencapai efisiensi anggaran dan percepatan waktu. Poin ketiga, mendorong inovasi dan implementatif yang adaptif dalam sistem perlindungan wilayah pesisir. Ini saya sudah buatkan model arah penelitiannya dan batu loncatan. Saya bagi jadi 2 bagian. Yang pertama, inovasi material, analisis mekanika lanjut, pengujian mendalam pada sistem lentur flexural dan ketahanan benturan impact, struktur komposit. Bagian kedua, eksplorasi serat alam, pemanfaatan bambu, sabut kelapa dan serat rami sebagai pengut material yang ramah lingkungan, serta optimasi struktur, rekayasa geometri untuk meningkatkan rasio kekuatan terhadap berat atau strength to weight ratio. Fokus pada bagian ini yaitu keberlanjutannya, sustainability, serta efisiensi biaya produksi. Untuk bagian kedua, pemodelan dan data, algoritma machine learning, implementasi random forest dan Xbox untuk akurasi prediksi yang lebih tinggi, integrasi variabel lokal, memasukkan data kecepatan angin, arus laut, dan tekanan udara spesifik wilayah penelitian, serta prediksi SLR jangka panjang, pemodelan kenaikan muka air laut untuk mitigasi bencana pesisir 10-20 tahun ke depan. Fokus pada pemodelan dan data ini adalah untuk presisi prediksi dan mitigasi risiko infrastruktur pesisir. Terima kasih karena telah mau menonton video, dan saya berterima kasih karena telah menonton waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.